Salam sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan sebab kita ada saat hari ini semua karena Dia, semuanya karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini firman Tuhan yang kita akan renungkan yaitu mengenai rahasia hati yang tersembunyi. Sekali lagi, rahasia hati yang tersembunyi. Kalau kita perhatikan saat ini, saudara, setiap orang mencoba mengekspresikan yang dia rasakan, dimulai dari kesenangan, kebahagiaan, bahkan sukacita yang dialami, maupun kesedihan dan pergumulan yang sedang dia rasakan. Dia mencoba untuk membagikan kepada orang lain. Tujuannya adalah agar orang lain mengetahui dan ikut serta merasakan yang dia alami. Tetapi saudara, ketika kita kembali kebenaran firman Tuhan, ternyata kitab suci mengatakannya secara tepat. Hal ini kita bisa melihat di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-10. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Hati mengenal kepedihannya sendiri dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Wow, sungguh luar biasa. Kepedihan, pergumulan, kesenangan yang Anda rasakan, orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangan yang kita rasakan itu secara tepat. Sekalipun orang yang terdekat, sekalipun orang yang kita sayangi, mereka tidak dapat turut merasakan secara tepat seperti yang kita rasakan. Kalau kita perhatikan saat ini, setiap pribadi mencoba membagikan kesenangan yang dialami, seperti berbagi di media sosial, di FB, di IG dan orang lain dan lain-lain, di mana dia mau posting statusnya dan sebagainya, bahkan dia langsung curhat kepada temannya atau sahabatnya, ya tujuannya supaya ia diperhatikan. Tetapi ketika kita kembali kebenaran firman Tuhan tadi Amsal 14 ayat 10, bahwa belum tentu apa yang kita sampaikan, kita bagikan kisah kehidupan kita kepada orang lain, belum tentu mereka senang, melainkan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mengapa demikian bisa seperti itu? Ya karena orang lain itu tidak dapat turut merasakan kesenangan yang kita alami secara tepat. Karena orang lain pribadi yang berbeda dengan pribadi kita. Walaupun dari ekspresinya, mukanya menunjukkan kepedulian, belum tentu hatinya senang dan bahagia. Karena ya wajar saja karena kita sesama dalam manusia yang memiliki namanya keterbatasan. Tetapi kalau kita mengharapkan manusia peduli dan peka yang kita alami, Raja Salomo mengatakan kepada kita, hanya hati mengenal kepedihannya sendiri dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Sungguh menyedihkan, saudara. Lalu siapakah pribadi yang ikut serta merasakan yang dialami oleh hati kita secara tepat? Yaitu hanya Yesus. Sebelum kita meminta, Dia sudah tahu persoalan yang kita alami. Sebab firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 139 ayat yang pertama sampai kedua, beginilah firman Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Di tengah kepedihan itu, Tuhan adalah pribadi yang sanggup dan sungguh mengerti hati kita. Jika manusia terbatas, Tuhan tidak terbatas, saudara. Tuhan itu mengetahui kata-kata yang tidak dapat kita ucapkan, sebab Dia mengenal kita. Bahkan Ia mengerti pikiran kita dari jauh. Di mana kita bisa melihat ada sebuah kisah di dalam Alkitab. Dialah seorang hamba Tuhan. Dia dipenjara karena menyampaikan Injil, karena menyampaikan firman Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang dia alami, dia berdoa dan bernyanyi kepada Tuhan. Dia tahu bahwa hanya Tuhan yang mengerti kondisi yang dia alami, hanya Tuhan yang peduli akan kehidupannya. Dia bermazmur, dia bernyanyi, dia menyampaikan puji-pujian kepada Tuhan. Seketika itu terjadilah gempa yang
Akibatnya pintu penjara terbuka. Nama hamba Tuhan yang saya sampaikan adalah Rasul Paulus. Di sini kita bisa belajar ketika Paulus menghadapi namanya situasi yang tidak enak, kepedihan hati, dia masuk dalam penjara, dia tidak berfokus dengan masalah yang dia alami, tetapi dia berfokus kepada Tuhan sebagai jawaban dalam kehidupannya. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apapun persoalan yang kita alami, apapun kepedihan yang ada di dalam hatimu, datanglah kepada Tuhan, bermazmurlah kepada Tuhan. Sebab di saat kita bermazmur, bernyanyi kepada Tuhan, di situ ada pemulihan, di situ adalah kekuatan bagi kita. Seperti kalau kita melihat bagaimana Raja Daud ketika ia bermazmur kepada Tuhan, ketika dia mengalami masalah, dia selalu datang kepada Tuhan. Karena dia tahu ketika ia bermazmur dan bernyanyi kepada Tuhan, pemulihan itu akan terjadi. Bahkan kalau kita melihat dalam perjanjian baru, di mana Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Sungguh luar biasa Bapak Ibu, di mana firman Tuhan Yesus itu sendiri mengatakan kepada kita, apapun pergumulanmu, apapun kepedihan di dalam hatimu, wahai kamu muda, datanglah kepada Tuhan Yesus, sebab Dia adalah jawaban yang tepat, yang mengerti akan persoalanmu. Sekianlah kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati.